dengan Mas Zen ya. Oke, Mas Zen, kalau nanti diterima bisa join nih segera gitu kan ya. Kira-kira ekspektasi gajinya berapa Mas Zen? Jadi gini. Ruang Profesi. Hai Riz, apa kabar? Halo, baik. Wah, ketemu lagi kita ya. Iya. Akhirnya dari udah sekian episode datang lagi nih di undangan kita nih. Nah, makanya kita mau ucapin terima kasih nih buat Riris. Sama-sama. Sudah mau menjadi narasumber untuk yang kedua kalinya ya. Oke, nah kalau untuk yang kedua kalinya berarti sebenarnya akan kita bahas nggak beda jauh sama yang pada saat episode pertama dong. Yang kemarin-kemarin ya. Iya, yang sebelum-sebelumnya ya. Cuma mungkin ini agak sedikit lebih detail dan akan lebih jauh lebih menarik lah ya. Harusnya sih ya. Harusnya gitu ya. Oke. Semoga bermanfaat juga ya. Iya, betul. Oke, Riz, langsung aja. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit kan mengenai dunia HR, di mana pada saat pandemi ini ternyata situasinya tuh banyak sekali orang yang sedang mencari kerja. Betul. Itu benar. Itu kita sebutnya sama dengan talent search ya namanya. Talent search. Iya, jadi talent-talent yang ada di luar sana itu sekarang jumlahnya berlebihan dan overload sih sebenarnya gitu. Biasanya yang mungkin kita kalau cari satu posisi mungkin yang apply cuma 100 sampai 200 gitu. Sekarang bisa 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat sih seperti itu. Gitu. Jadi banyak benar-benar mungkin karena kondisi pandemi banyak beberapa perusahaan yang mungkin banyak layoff yang layoff juga ya kayaknya sih seperti itu. Nah, kalau kita bicara di situasi seperti ini ketika talent search tadi, berarti kan HR ini sedang melakukan mungkin searching juga untuk mencari posisi-posisi yang dibutuhkan. Nah, sourcingnya itu dari mana? Oke, kalau untuk sourcing sendiri sebenarnya banyak macam ya. Ada yang online, ada yang offline gitu. Kalau untuk yang offline sebelum pandemi mungkin ya, itu biasanya kita pakai job fair, kemudian ada campus hiring juga, ada school hiring juga gitu. Tapi mungkin yang paling banyak familiar orang itu lebih ke job fair kali ya. Mungkin Mas Reza pernah ikut job fair juga dulu. Tahu. Kalau ikut sih belum pernah. Ya. Tapi kalau ngelamar antri-antri panjang sering. Iya, oke. Berarti kalau yang offline itu ada job fair. Lalu ada juga yang online. Ada yang online ya. Nah, kalau kita bicara kembali ke masa konvensional sebelum pandemi, di masa lalu itu job fair itu sering banget tuh kita lihat spanduk, iklan, yang benar-benar wow. Oh, ternyata ada job fair untuk orang mau cari kerja bisa datang ke sana. Betul. Tapi sebenarnya tujuan dari job fair itu sendiri apa? Kenapa diadakan sebesar itu? Kayaknya supaya one stop hiring kali ya. Jadi ketika saat kandidat datang itu nggak cuma satu perusahaan doang, tapi mereka bisa apply ke beberapa perusahaan sekaligus gitu kan. Ya, makanya di job fair itu dikumpulkan begitu banyak perusahaan di dalam satu tempat untuk hiring sebenarnya gitu. Makanya ketika orang-orang datang ke job fair atau kandidat-kandidat datang ke job fair itu mereka nggak wasting time istilahnya. Mungkin ya kan kalau misalkan ngelamar hari ini ke perusahaan yang ini, hari ini besok ke perusahaan B gitu, kemudian besoknya lagi perusahaan C, itu kan berhari-hari gitu ya. Sedangkan di job fair sendiri itu di dalam satu hari kalian bisa apply ke beberapa perusahaan yang sama gitu, bahkan ratusan perusahaan yang sama kalau emang mau naruh CV ke semua perusahaan gitu kan ya, seperti itu. Oke, jadi memang job fair itu untuk mewadahi atau memfasilitasi baik perusahaan yang sedang membutuhkan banyak talent dan begitu juga untuk para kandidat atau calon-calon yang sedang mencari pekerjaan di sana juga bisa tadi ya multi apply. Betul gitu. Cuma kalau dari perusahaan sendiri sih itu kan dari sisi kandidat ya gitu, mereka bisa apply ke beberapa perusahaan sekaligus gitu. Tapi kalau dari perusahaan sendiri mungkin lebih ke kalau untuk mencari kandidat-kandidat yang memang dibutuhkan banyak gitu untuk satu posisi yang banyak seperti manajemen trainee mungkin atau sales gitu, di sana cukup efektif sih harusnya. Tapi dan juga untuk employer branding sih sebenarnya. Karena kalau untuk di job fair sendiri kan biasanya ada berbagai macam tuh harga-harga boothnya gitu ya. Ada yang boothnya di depan, ada booth yang di belakang, kayak kita beli kios kali ya. Kios semakin di depan kan semakin mahal harganya gitu ya. Terus juga dekorasinya kan juga macam-macam. Ada yang memang bikin khusus untuk dekorasinya untuk job fair tersebut gitu. Dan jadinya untuk menarik para kandidat
untuk apply ke perusahaan tersebut. Oke, Gitu. berarti secara tujuan jelas ya, ternyata nggak cuma menunjukkan kalau mereka itu sedang butuh talent, Betul. tapi juga untuk menunjukkan seperti branding ya. Betul. Kita sebagai perusahaan, sebagai employer gitu, perusahaan kita sekelas inilah. Semakin depan biasanya perusahaan semakin besar tuh di Betul. sana. Nah, kalau dari posisi, biasanya di job fair itu apakah posisinya itu ada beberapa posisi yang dicari posisi strategis atau malah lebih tadi yang seperti dibilang di mass hiring ya. Jadi yang benar-benar volume SDM dibutuhkan banyak. Betul. Kalau dari aku pribadi sendiri sih, kebutuhan perusahaan kan beda-beda memang ya. Tapi kalau dari aku sendiri sih, memang job fair itu lebih efektif untuk mass hiring sih, gitu. Untuk posisi-posisi yang memang banyak dibutuhkan gitu jumlahnya, seperti tadi manajemen trainee, sales, kemudian SPG atau SPB biasanya seperti itu. Itu sih lebih efektif dibandingkan mencari posisi-posisi yang strategis gitu. Kayak kalau nyari manajer nggak mungkin nyari di job fair dong gitu ya. Mungkin ada beberapa gitu, tapi kan biasanya kalau untuk manajer nggak mungkin beliau datang ke job fair kemudian bawa surat lamaran untuk taruh lamaran langsung di job fair. Seperti itu sih jarang sekali terjadi. Jadi memang lebih concern ke mass hiring karena masalah efektivitas tadi. Betul. Ya, karena kan volume yang dia butuhkan sehingga di job fair itu juga banyak orang atau banyak talent-talent yang datang sehingga bisa lebih efektif ya. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan pandemi. Berarti job fair sudah pasti tidak ada dong. Mostly nggak ada sih, tapi yang offline ya. Tapi sempat dengar beberapa teman-teman ada juga yang membuat job fair online sih. Oh ya, pindah juga ke online ya. Betul. Kayaknya sih job fair online gitu. Job fair online menarik juga, tapi udah pernah mengadakan kalau dari diri sendiri? Kalau dari aku pribadi belum pernah ikut sih. Belum pernah ya, tapi mas sudah bergeser ke sana. Sepertinya sudah bergeser ke sana. Ya karena sekarang nggak cuma job fair, semua event yang besar-besar itu cancel semua kan. Oke. Nah, ini tadi adalah yang offline. Akhirnya yang offline pun bergerak ke online. Tadi dengan cara job fair online ya. Nah, tadi kan ada searching juga yang disebutkan tadi secara online yang di luar job fair. Itu ada searching apa lagi biasanya para HR untuk mencari talent? Oke. Paling banyak ke job portal ya. Job portal. Job portal itu maksudnya website-website yang memang khusus menyediakan atau memposting lowongan-lowongan kerja gitu. Kalau boleh sebut merek mungkin Jobstreet, JobsDB, semacam itu, atau Kaliber mungkin sekarang ya seperti itu. Itu sih. Kemudian juga ke berbagai sosial media juga kita sekarang udah mulai branch out ke sana untuk event sosmed gitu. Jadi itu termasuk employer branding juga ya, karena kan kalau di rekrutmen itu sebenarnya nggak hanya tentang mencari kandidat sih menurutku gitu. Karena rekrutmen itu adalah wajah pertama yang dilihat orang untuk masuk ke perusahaan. Jadi kita juga harus menampilkan brand perusahaan gitu ya, seperti apa sih rasanya kerja di perusahaan ini gitu. Kalau misalkan orang baru mau ngelamar aja, rekruternya jutek gitu ya. Kemudian dihubungi nggak menanggapi, terus menjawabnya judes gitu ya. Itu kan udah menunjukkan, aduh, masuk ke sini orangnya kayak gini semua nggak ya gitu kan. Kerjanya gimana? Iya, pada judes-judes semua juga nggak ya kayak gini gitu sih. Itu yang membuat kita juga harus menunjukkan brand perusahaan kita ke kandidat-kandidat gitu. Oke. Ya, jadi sepenting itu ya ternyata di sisi HR juga talent itu mencari talent itu tidak cuma hanya mencari, tapi juga membutuhkan image ya. Betul. Tapi setuju sih, karena ya contoh saya juga punya pengalaman ketika mau ngelamar, otomatis dilihat perusahaannya ini seperti apa, ya kan. Apalagi kalau mungkin talent-talent tertentu dia punya value lebih ya, pasti dia akan sangat selektif ya. Betul. Apalagi zaman sekarang kandidat-kandidat itu pertanyaannya udah susah-susah banget sih. Oh iya, malah yang nanya susah itu kandidat ya, bukan HR, bukan interviewer ya. Karena sekarang itu gimana ya, talent-talent itu maunya adalah mereka punya gravitas gitu. Jadi bekerja sesuai dengan passion dan menunjukkan kalau memang mereka itu berarti untuk perusahaan dan memberi kontribusi yang benar-benar relevan gitu ke perusahaan. Jadi kalau misalkan dari culture-nya aja udah nggak cocok, biasanya kandidat itu pasti akan merasa
kayaknya enggak deh gitu, seperti itu, mostly seperti itu. Oh sekarang seperti itu ya, apalagi generasi memang generasi milenial muda-muda seperti sekarang. Millennials, Gen Z sudah masuk ke workforce juga kan sekarang ya, jadi pertanyaan-pertanyaan mereka, culture di perusahaan ini seperti apa sih gitu, udah seperti itu sih pertanyaannya. Sudah sampai kesana ya pertanyaannya. Betul. Jadi nggak melulu masalah posisi lalu gaji ya? Nggak melulu posisi ini kerjanya apa terus gajinya apa gitu, tapi lebih ke posisi ini pekerjaannya seperti ini, terus kontribusi saya nanti ketika di perusahaan saya bisa seperti apa ya detailnya, seperti itu sih. Oke. Nah, kita kembali ke tadi sourcing yang online. Di sourcing yang online itu kan ada salah satunya yang mungkin paling terkenal Jobstreet. Saya sendiri banyak pengalaman lah ngelamar di Jobstreet. Nah, sekarang itu situasinya gimana? Kalau misalkan mencari talent di Jobstreet, apakah banyak yang apply atau sangat banyak sekali, atau tadi kembali ke yang pertama, sekarang tuh lagi bener-bener lagi talent search lagi gitu, talent search memang gitu. Gitu. Iya, kalau misalkan untuk posting lowongan kerja di Jobstreet, memang saat ini lagi banyak sih yang apply gitu. Memang lagi kompetisi di antara para talent juga pastinya semakin tinggi sih dengan adanya pandemi ini kan. Banyak yang di layoff, kemudian juga ditambah fresh graduate yang kebetulan Juli kayaknya juga baru pada lulus kan ya. Betul. Jadi saingannya semakin ketat gitu. Sedangkan kolamnya untuk perusahaan-perusahaan banyak kan freeze untuk rekrutmen baru gitu kan ya. Jadi persaingan dalam mencari kerja semakin ketat sih gitu. Iya. Jadi semakin banyak yang melamar, persaingan semakin ketat ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan para talent? At least lah minimal sebelum kita bahas lebih dalam ya. Apa yang harus dilakukan para talent ketika dia apply di Jobstreet itu menjadi menarik, atau CV mereka yang paling tidak yang dilihat yang pertama? Oke, pertama adalah sebenarnya kalau mau apply di Jobstreet adalah apply sesuai dengan background atau kriteria yang sudah ditetapkan. Gitu sih. Jadi kriteria background itu adalah pengalaman kerjanya atau pendidikannya ya? Pendidikan juga gitu, kesesuaian dengan title atau job description yang dibutuhkan gitu dengan background diri kita sendiri gitu. Karena pengalaman kebanyakan kandidat ketika dihubungi, oh ini dari yang mana ya? Soalnya apply-nya banyak banget gitu. Kadang-kadang juga banyak misalkan posisinya spesifik gitu ya, purchasing staff gitu. Tapi background-nya kebanyakan dari ekonomi gitu, dari accounting gitu misalkan ya. Nah, terus mereka apply aja gitu kan untuk posisi-posisi yang sebenarnya kurang relevan dengan posisi yang dibutuhkan. Gitu, itu sih pertama. Jadi paling penting itu dulu lah ya, apply sesuai dengan posisi yang memang apakah background di pendidikannya atau di pengalamannya jadi sesuai. Ya sehingga orang-orang seperti Riris lihat, oh ini memang cocok nih. Jadi misalnya satu yang diselect lah ya, yang dipilih ya. Nggak asal apply gitu ya. Jadi harus diperhatikan detail job desk-nya sesuai dengan yang diinginkan atau enggak. Kebayang nggak sih sebenarnya nanti kerjaannya bakal kayak gimana? Yakin nggak sih bisa mengerjakan pekerjaan seperti ini gitu sih. Oke. Nah, tadi pertama Jobstreet. Lalu online yang kedua ada lagi nggak selain Jobstreet ataupun tadi Jobs ID? Jobs DB gitu ya, sering selain juga itu sih. Ada lagi nggak? Kalau dari kami sih saat ini masih paling besar di Jobstreet sih, karena Jobstreet itu database-nya memang paling besar juga gitu. Dan kalau di Jobstreet itu ada juga fitur yang namanya talent search. Jadi talent search itu seperti kita mencari langsung aja gitu, kita masukin posisinya apa, kita mau pengalamannya berapa lama, semua data yang ada di Jobstreet itu akan tersortir. Yang sesuai dengan tadi. Yang sesuai dengan kriteria yang kita masukkan tadi. Edukasinya level apa, pengalamannya berapa lama, gajinya berapa, lokasi tinggalnya di mana. Itu juga bisa ya. Betul, di filter ya. Di talent search itu kita bisa cari gitu. Jadi dan itu semua database yang ada di Jobstreet itu yang akan tersortir gitu, walaupun dia nggak apply ke lowongan yang kita posting. Gitu. Jadi maintain untuk CV Jobstreet itu cukup perlu penting ya nyata cukup perlu ya gitu, karena paling nggak harus selalu diupdate lah ya. Betul. Karena suatu saat mungkin tadi ada
orang-orang seperti Liris ya nyari dan tiba-tiba ada notifikasi ya kan? Oke. Nah, saya juga pernah dengar salah satu social networking yang di dunia profesional yaitu kayak LinkedIn. Nah, di LinkedIn sendiri benar di sana apakah sering terjadi bajak membajak iya. Jadi itu udah bukan lagi melamar ya. Itu benar. Karena kan memang LinkedIn itu memang diperuntukkan untuk profesional ya sebenarnya, sosial media untuk profesional gitu. Jadi di LinkedIn itu juga ditampilkan riwayat pekerjaan, terus skill-skills yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan gitu. Dan juga networking kita gitu kan. Nah, that's why kenapa banyak yang dicari dari LinkedIn untuk bajak-membajak gitu ya, seperti itu. Karena sebenarnya dia seperti sudah memprofile dirinya ya. Betul. Secara dunia profesional, sehingga makanya para headhunter lah ya, itu seperti headhunter itu bisa langsung memfilter di sana. Setidaknya seperti apa ya? CV-nya udah di layout gitu, di profile-nya gitu kan sebenarnya. Dan di situ juga terlihat dari dia network dia lingkungan-lingkungan yang ada apakah sesuai atau tidak dan lain-lainnya lah ya. Itu juga bisa mempengaruhi proses filternya kan. Oke. Karena kalau CV bisa diedit nih. Tapi kan kalau social networking agak sedikit sulit lah ya. Gitu. Kayaknya agak malu ya. Iya, makanya nggak mungkin kan dia jabatannya A tapi di social networkingnya dibikin yang lain gitu kan, karena orang bisa lihat itu yang beda ya. Makanya banyak sekali di sana. Berarti di sini kita sebagai teman-teman yang masih produktif ya, terutama atau yang sekarang masih kerja atau tidak kerja, penting juga ya punya LinkedIn ya. Harusnya sih cukup penting ya, karena di LinkedIn itu selain di profile kita udah di layout CV kita, juga kan kita bisa minta rekomendasi dari rekan-rekan atau kolega-kolega yang pernah bekerja dengan kita gitu. Jadi ketika ada rekomendasi itu juga nanti biasanya recruiter akan baca gitu. Apa sih, walaupun ya mostly yang ditulis yang bagus-bagus ya. Pasti dong rekomendasi. Kalau yang negatif-negatif mungkin nggak akan di approve ya untuk diposting di profile LinkedIn-nya seperti itu gitu sih. Tapi itu kita bisa lihat juga dari rekomendasi kolega-koleganya yang ada di networknya mereka, seperti apa sih orangnya gitu, karena kan kita belum pernah ketemu nih sama orangnya gitu. Seenggaknya kita bisa ada gambaran sedikit tentang orang ini seperti apa ketika bekerja dengan orang lain atau kerja sama gitu. Iya, oke. Jadi sudah ya, kalau di sosial media itu kan yang sekarang kita pakai kayak Facebook, Instagram lebih ke arah tentang kehidupan pribadi ya. Kita bisa lihat ini orangnya seperti ini. Walaupun terkadang tidak seindah aslinya ya. Tapi kalau di LinkedIn itu ternyata dunia profesionalnya seperti ini. Teman-temannya, lingkungannya, networknya juga bisa paling jadi ada gambaran dasar ya. Betul. Oke, nah jadi buat para netizen nih penting tuh kalau punya LinkedIn ya, yang di-update jangan FB terus. LinkedIn ya kan. Oke. Nah, lanjut ke poin yang lain. Tadi kita sudah bahas mengenai sourcing. Ada yang offline, ada yang online. Offline mungkin juga sekarang sudah bergeser ke online ya, karena sudah tidak ada lagi job fair. Nah, kita pasti butuh dong tips nih sebagai orang awam ketika saya mau mempunyai CV yang menarik, mempunyai pada saat apply itu menjadi salah satu sorotan yang nih orang ini punya potensi, talent ini bagus, jadi bisa ada kesempatan untuk sampai dipanggil interview dan proses selanjutnya. Bisa nggak dibantu ke kami share apa sih yang harus atau tips-tipsnya deh yang harus disiapin dari proses administrasi dulu? Oke. Basicnya sih kalau CV pertama adalah CV itu sebenarnya nggak perlu yang macem-macem banget bentuknya gitu ya. Sekarang kan banyak kreatif CV gitu ya. Iya, yang ada desain-desainnya ya. Iya, yang ada desain-desainnya gitu. Tapi kadang malah membuat CV itu sulit dibaca gitu, dan isinya tidak komprehensif gitu. Karena kan biasanya bikinnya di Canva gitu ya, yang jadinya sih sedikit-sedikit gitu kolomnya gitu. Jadinya isinya nggak terlalu detail gitu. Nah, tapi sebaiknya sih isinya harusnya cukup detail gitu ya. Pertama adalah dari data pribadi dulu, itu paling penting. Jangan lupa nyantumin nama lengkap, kalau bisa nama panggilan juga, kemudian usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Karena kadang-kadang ada yang udah keren-keren CV-nya, dia lupa nyantumin nomor teleponnya ya kan. Terus kalau mau dikontak kemana? Iya, terus kalau mau dikontak kemana ini jadinya gitu kan. Dan juga email gitu, itu udah pasti.
Kemudian untuk working experience ditulis dari yang paling terakhir. Dari yang paling yang terakhir dulu, bukan yang paling awal. Ya, bukan. Karena kalau misalkan pengalaman kerjanya 10 tahun, ditulis yang pertama 10 tahun 2010 ya. Tahun lalu 10 tahun lalu ya. 2010 panjang banget, kita harus lihat sampai ke bawah gitu kan ya. Padahal 2010 itu dia masih staff istilahnya. Terus 2020 udah jadi manajer kan. Harusnya kan dari yang paling akhir dulu, sekarang posisinya yang paling terakhir sampai ke paling awal. Mungkin posisi yang terakhir itu dimaksudkan adalah ketika HR melihat relevan atau tidak. Betul. Kan dengan posisi yang di-apply. Karena kan kalau misalkan awalnya bekerjanya sebagai accounting staff gitu, terus posisi yang di-apply accounting senior manager gitu. Nah ini staff mau apply langsung jadi manajer gitu kan, seperti itu kan. Padahal di bawahnya kan ternyata memang sekarang dia bekerja sebagai accounting manager juga sebenarnya gitu. Tapi yang ditulis paling pertama accounting staff, jadinya kok udah agak nggak matching. Nggak match gitu. Ya. Oke. Jadi itu ya, pertama data diri. Selengkap mungkin. Yang kedua adalah selengkap mungkin sih, nggak selengkap mungkin aja, cuma yang beberapa poin aja ya? Tadi itu aja. Dari nama panggilan, terus tanggal lahir untuk usia ya kan, jenis kelamin, sampai juga mungkin status juga boleh sih. Status dan tadi kontak ya. Kontak. Nama telepon sama email. Betul. Lalu untuk working experience dimulai dari yang paling akhir. Nah selain itu ada apa lagi yang perlu dimasukin? Kemudian dari working experience juga dituliskan job desk yang dikerjakan apa aja gitu sebenarnya, karena biasanya kan ditulis hanya posisinya aja tuh gitu. Misalkan accounting manager tadi gitu kan, hanya accounting manager aja. Nah kita kan nggak dapat gambaran nih sebenarnya accounting manajernya tuh seperti apa gitu, yang dikerjain sama dia tuh dia punya tim berapa orang, kemudian account yang di handle berapa banyak, besar perusahaannya sebesar apa gitu. Karena pasti kan perusahaan yang kecil tugas accounting manajernya akan beda dengan accounting manager di perusahaan besar. Betul. Gitu kan, seperti itu. Jadi kita pengen lihat detail kemampuannya mereka tuh seperti apa dengan adanya detail job description tersebut. Gitu. Jadi nggak hanya title atau posisi ya, jadi juga job description-nya at least harus ada gambaran apa saja sih tanggung jawab di posisi tersebut. Betul. Ya. Lalu kalau kayak misalnya pendidikan itu pasti ya, pendidikan harus. Pendidikan juga harus. Terus kalau misalkan yang non formal kayak misalkan dia ada ikut seminar, terus short course dan lain itu juga harus dimasukin nggak sih? Sebaiknya sih iya ya. Jadi kalau dari sorry aku balik sedikit ke pendidikan tadi. Kalau pendidikan yang formal pun juga nggak perlu sampai TK ditulis sih ya sebenarnya. Jadi cukup biasanya kalau S2, S1 sampai SMA aja udah cukup. Udah cukup gitu. ya. Nggak. Kemudian kalau untuk yang non formal seperti short course atau training itu sebaiknya juga ditulis gitu. Apalagi yang relevan atau menunjang pekerjaannya sendiri gitu. Kalau misalkan pekerjaannya accounting manager terus ditulis training ngaji gitu kan agak nggak relevan ya gitu, kecuali memang orangnya religius juga gitu, mau menunjukkan bahwa dia memang religius, it's okay gitu. Tapi kalau misalkan yang tidak terlalu relevan sih sebenarnya nggak perlu ditulis mungkin ya. Iya, kayak accounting manager nyata dia ikut bela diri, nggak usah ditulis ya. Sebenarnya kalau di hobi mungkin nggak apa-apa. Iya, di hobi oke, baik. Jadi itu penting ya, karena ini menurut saya sih, ketika HR pasti akan melihat posisi, lalu pendidikan, pengalaman, ditambah lagi itu akan menjadi nilai plus ya. Kalau misalnya nyata ada short course atau seminar-seminar yang dia pernah ikuti yang menunjang. Betul, kayak misalkan kan kalau misalkan accounting manager tadi ikut brevet juga gitu misalkan, itu kan nilai plus ya, berarti sebagai accounting manager dia mengerti tax juga seperti itu, dan itu biasanya kita harus tulis certified atau enggak, itu juga harus ditulis gitu. Ya. Kalau misal lebih baik kan certified, tapi kalau memang nggak certified ya nggak apa-apa juga selama itu berhubungan dengan pekerjaannya. Oke, baik. Nah, itu adalah tips untuk pada saat mempersiapkan administratif, yaitu CV. Jadi CV itu nggak usah desain keren-keren sebenarnya ya.
Iya sih sebenarnya. Yang penting isinya. Yang penting isinya. Ya karena HR malah kalau lihat desainnya bingung ya. Kadang ada yang namanya miring-miring gitu kan, jadi bacanya gimana nih gitu. Jadi sebenarnya yang penting kontennya, isinya ya, Betul. isinya. Oke. Dari situ berarti HR akan memfilter. Dari sekian yang ngelamar misalnya 100 untuk posisi misalkan manajer tadi, accounting manager, dari 100 akan diselektif mungkin hanya 10. Ya contoh ya, dari 10 ini akan dilihat dari CV dulu kan. Nah lalu setelah dari 10 misalkan kandidat menjadi salah satu yang terpilih, otomatis apalagi yang harus diperhatikan oleh para kandidat pada saat pre-interview, mungkin pada saat bikin janji, datang dan lain-lainnya, persiapan ketika mau interview. Oke. Biasanya sih sebenarnya ketika kita udah pilih ya, oh ini nih kandidat yang oke, ada beberapa yang kita akan hubungi untuk kita lanjutkan ke proses seleksi gitu ya. Nah, kita akan hubungin orangnya by phone ataupun by WhatsApp biasanya sekarang, karena biasanya sekarang kalau di telepon agak susah ya, karena dari nomor-nomor yang nggak dikenal biasanya dihindari gitu ya. Betul. Jadi kita bawa WhatsApp dulu biasanya untuk undangan, kira-kira interest atau enggak dengan posisi yang di-apply ini gitu. Nah dari situ tuh biasanya kandidat akan bertanya, ini perusahaan yang mana ya? Itu dia sudah terlalu banyak apply. Betul, soalnya apply-nya banyak biasanya ngomong kayak gitu. Makanya tadi balik kenapa harus apply yang spesifik gitu ya, yang memang interest gitu, beneran interest untuk posisi tersebut gitu. Nah kemudian menjawabnya juga nggak perlu SKSD, kadang oke deh nanti coba hubungin lagi ntar ya gitu, kayaknya ada yang kayak gitu tapi lebih ke semi formal mungkin ya, agak menjawabnya gitu. Terus juga mungkin boleh ditanyakan juga kapan jadwalnya, tersedianya kapan aja kalau memang waktu yang dalam minggu itu mungkin agak padat gitu jadwalnya kandidatnya sendiri gitu ya. Tapi sebaiknya ditanyakan alternatif undangannya tuh hari apa aja. Agak bisa menyesuaikan sama jadwalnya sendiri. Betul, agar bisa menyesuaikan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih untuk menanya seperti itu. Nggak masalah ya sebenarnya, nggak masalah ya. Karena sebenarnya si HR sendiri butuh kehadiran mereka. Betul ya. Jadi kita sama-sama butuh sebenarnya sih jadi gitu. dikomunikasikan saja ya kan. Gitu. Itu adalah pada saat mungkin sedang poin untuk janji ya, poin menilai ya. Daripada ketika kita udah set up misalkan udah janji besok, tapi ternyata ketika besok nih di jam yang ditentukan nggak ada kabar sama sekali gitu. Itu sangat tidak profesional sih menurut aku ya. Sayang ya, lebih baik kan memang mungkin besok nggak bisa. Saya ada opsi hari sebenarnya agak lebih luang hari ini. Apakah dari ibu bisa? Itu kan lebih enak ya sebenarnya. Betul. Kalaupun memang mendadak nggak bisa datang, ya sebaiknya dikabari ya, jangan menghilang. Betul. Tanpa jejak. Begitupun dengan rekruter juga biasanya kalau misalkan nggak masuk, nggak lolos gitu kandidatnya pun kita juga akan info juga sih. Jadi tidak dikasih harapan palsu. Nggak PHP ya. Kadang banyak yang ngomong gitu ya, soalnya rekruter pada PHP. Bilang tunggu 2 minggu tapi udah sebulan nggak ada kabar. Oke. Nah tadi adalah pada saat membuat appointment atau ketika sudah dihubungi nih menjadi salah satu yang terseleksi lah ya dari sekian banyak kandidat. Lalu apa sih yang harus diperhatikan ketika dia sudah siap waktunya datang? Hari ini misalnya saya akan interview jam 9 pagi ketemu Ibu Riris. Apa sih yang harus saya siapin tuh? Disiapin ya siapin diri sendiri aja sih gitu. Jadi menjadi diri sendiri aja sih gitu. Karena at the end recruiter akan melihat sendiri gitu. Oh orang ini kesesuaiannya dengan usernya, kesesuaian dengan pekerjaannya, cocok atau enggak gitu, seperti itu yang akan dinilai sama recruiter sendiri juga sih. Jadi diri sendiri dan datang tepat waktu. Betul, pastinya. Itu penting ya. Lebih baik dia yang menunggu lah ya. Lebih baik talent yang menunggu ya. Betul. Itu juga poin penting yang akan dinilai ya oleh. Sebenarnya sih iya ya, karena kan biasanya kita udah set up nih waktunya jam segini gitu. Karena dalam sehari itu nggak mungkin kita biasanya hanya interview satu kandidat aja gitu. Dan biasanya kita pasti akan set up beberapa kandidat dalam satu hari. Ketika kandidatnya tidak hadir dalam waktu yang ditentukan,
pastinya akan menghambat untuk jadwal berikutnya sih gitu. Tapi pun kalau misalkan memang ada kendala di jalan, bisa langsung kontak aja sih ke rekruternya harusnya kalau ini ada kendala di jalan begini gitu. Terus kemungkinan akan sampai di jam segini gitu. Apakah tetap datang aja atau perlu di reschedule ke hari lain gitu, gimana seperti itu. Itu juga dikomunikasikan saja nggak masalah ya. Oke. Nah setelah tapi memang biasanya pada saat proses apakah interview dulu atau psikotes dulu atau tergantung? Tergantung perusahaan sih sebenarnya ya. Jadi nggak tentu ya, tergantung posisi yang dicari mungkin ya, atau sistem perusahaan itu sendiri ya. Tergantung posisi yang dicari, tergantung sistem perusahaannya masing-masing juga gitu. Ada juga yang cuma interview doang nggak pakai psikotes, itu juga ada. Itu juga ada ya. Oke. Nah, memang tujuannya psikotes sebenarnya apa sih? Oke, psikotes kan sebenarnya ada banyak macam ya. Tapi so far psikotes itu kan menilai sesuatu yang sudah tertanam di dirinya individu yang mungkin kalau misalkan kita tidak nilai, kalau kita nilainya secara langsung aja gitu, itu nggak kelihatan gitu. Tapi ketika di psikotes akan kelihatan gitu. Orang ini tuh dalamnya tuh begini loh gitu. Dan ada beberapa posisi yang misalkan membutuhkan orang yang ekstrovert, beberapa posisi yang membutuhkan orang yang introvert gitu. Itu kan kalau secara kita ngobrol aja nih mungkin ketahuan gitu, oh ya orang ini ekstrovert gitu. Tapi untuk membuktikannya bagaimana caranya ya melalui psikotes itu. Gitu. Oke, jadi ada psikotes memang untuk melihat personality dia, karakternya seperti apa. Betul. Karena itu nanti berhubungan dengan kesesuaian pekerjaan ya. Betul. Nah, mungkin tapi buat netizen nih mungkin yang nggak tahu ekstrovert atau introvert itu adalah perbedaan karakter, yang dimana kalau ekstrovert tuh orangnya senang berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi dia senang lah ngobrol, cerita, iya itu ekstrovert. Tapi kalau introvert lebih ke menyendiri ya. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia cuma butuh dirinya, kayak misalkan desainer, salah satu akunting. Salah satunya akunting. Ya kan. Kalau ekstrovert mungkin kayak sales gitu ya, senang tampil di depan gitu soalnya orangnya. Iya betul. Seperti itu. Oke, nah itu jadi kita tahu nyata itu pentingnya. Jadi sebenarnya tes itu, psikotes terutama untuk personal itu bukan masalah lolos tidak lolos ya. Bukan. Tapi lebih ke kesesuaian seseorang dengan pekerjaan yang akan dikerjakan nantinya gitu. Dan supaya nggak ada gap antara realita dan dream ya. Realita dan harapan. Iya. Kadang ada juga mungkin orang introvert yang berharap gue bisa kok jadi sales, bisa gitu, tapi effortnya akan lebih besar daripada orang yang memang dasarnya ekstrovert gitu. Itu sih karena dia akan melawan jati dirinya sendiri ya kan? Personality selama ini dibentuk gitu kan. Tadi adalah janji sudah dapat ketemu ya kan, terus psikotes. Nah psikotes tadi adalah personalitinya, udah cocok nih. Nah baru habis itu adalah interview. Kalau interview itu apa yang harus diperhatiin sama kandidat? Oke, kalau interview biasanya pastinya perkenalan diri ya. Itu juga biasanya rekruter akan nanya-nanya tentang diri sendiri, atau bahkan diminta coba dong perkenalan diri kamu sendiri gimana gitu kan. Nah waktu perkenalan diri itu sih sebenarnya juga nggak perlu diceritain dari awal lahir sampai sekarang juga sih gitu, tapi lebih ke nama, kemudian pengalaman kerja, kemudian mungkin ketika kuliah mengikuti organisasi apa gitu. Hobi mungkin boleh diceritakan, karena beberapa hobi juga menunjukkan diri sendiri juga ya, ketertarikannya kemana, kemudian bisa menunjukkan juga orangnya, pribadiannya sebenarnya seperti apa gitu, interestnya kemana, seperti itu sih. Sampai hobi aja menjadi sebuah nilai ya? Menjadi sebuah nilai sih. Penting ya. Karena kan bisa jadi juga kita mencari orang kan nggak yang melulu kerja melulu gitu ya, sebenarnya kita mencari human gitu. Bukan robot gitu. Katanya kamu punya hobi saya kerja. Nah itu gimana tuh? Saya rela Sabtu Minggu saya kerja. Aduh, impian banget ya kayaknya kayak gitu ya. Tapi bingung kan pas gak ada kerjaan dia malah komplain lagi. Iya. Oke, ya jadi interview itu
Nah, memang yang dinilai oleh HR pada saat interview itu apa aja poin-poinnya ya? Tadi kan pasti ya hobi untuk menilai kepribadian dia, dia human nggak sih, gitu kan? Terus mungkin itu juga ini nggak sih, relate nggak sih dengan CV-nya dia, dengan pada saat proses interview dia bercerita pengalaman sesuai atau tidak? Itu juga menunjukkan di proses interview itu. Harusnya sih bisa menunjukkan ya, karena kan kita pasti akan tanyakan hal-hal yang dia udah tuliskan di CV-nya gitu. Kita akan recheck ketika kita interview itu pengalamannya benar nggak seperti yang diceritakan gitu. Untuk poin-poin yang dia sudah tuliskan di CV itu kita akan probing itu maksudnya kita akan tanyakan lebih lanjut pengalamannya benar nggak seperti ini, detailnya seperti apa sih, atau misalkan ketika dia ceritakan mengerjakan project ini gitu. Nah, peran kamu dalam project itu seperti apa gitu. Bisa jadi kan dia cuma ikutan doang ngerjain project gitu ya. Kayak kalau kita kuliah dulu ya, kerja kelompok, bagian presentasi doang gitu. Padahal nggak bikin projectnya. Nggak merencanakan project itu end to end. Betul gitu. Nah, kita bisa tanya lebih dalam di situ sih gitu. Jadi untuk menggali lebih detail. Betul, menggali lebih detail. Dan kita juga biasanya teknik interview itu ada macam-macam gitu ya. Ada BEI, ada STAR gitu. Jadi ada yang kita based on perilaku dia di sebelumnya, di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Ada yang kita based on targetnya dia di perusahaan sebelumnya seperti apa gitu, atau target hidupnya seperti apa gitu. Nah, itu yang digunakan untuk interview sih. Gitu. Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya akan memberikan talent ini seperti apa ya, ya menunjukkan jati diri dia lah ya, karakternya dan pengalaman kerja. Tapi ada nggak sih pengalaman Riris ketika nih melihat CV-nya menarik sekali, wah bagus, misalnya lagi mencari manajer kan, experience, terus juga wah ini oke lah. Tapi pada saat di interview ternyata tidak kok tidak sesuai ya, kok nggak relevan ya, nggak nyambung gitu antara CV sama apa yang dia ceritain. Itu pernah nggak kayak gitu? Ada aja sih yang kayak gitu ya. Pasti CV-nya komprehensif banget gitu ya. Ketika ketemu, kok orangnya mendem banget ya gitu. Maksudnya nggak firm gitu ya. Kalau kita mau bilang ya nggak keluar apa yang dia ceritakan di CV-nya gitu. Bisa jadi sih mungkin orangnya ketika menulis lebih pintar daripada ketika berbicara gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah, itu juga gunanya psikotes gitu. Kita bisa cek kembali gitu. Oh, mungkin karena orang ini tuh sebenarnya begini. Ada introvert mungkin, ya bisa jadi seperti itu. Ya karena kalau nulis dia bisa berpikir, mungkin nulisnya bisa seminggu. Tapi kalau ditanya pada saat itu juga harus jawab ya, tapi dia udah grogi duluan. Oh, ternyata bisa seperti itu ya. Oke. Ya itulah fungsinya antara korelasi antara psikotes, dari CV, psikotes sampai interview. Jadi benar-benar semuanya tuh tidak bisa benar-benar berdiri menjadi satu istilahnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu kan. Saling mendukung satu sama lain. Oke. Nah, ada tuh dulu lah pengalaman saya pribadi nih. Kenapa sih interviewer itu nanya gini? Kalau misalnya kamu diterima, apa yang menjadi alasan kamu mau kerja di sini dan kamu meninggalkan perusahaan yang sebelumnya? Nah, itu kenapa bertanya seperti itu? Ya kita pengen tahu sih sebenarnya apa yang membuat dia bertahan di satu perusahaan dan apa yang membuat dia pengen mencari opportunity baru gitu. Itu sih supaya kita nggak nyari orang yang kutu loncat juga gitu ya. Sebenarnya kita kan pengennya pasti mencari orang yang sustain gitu di satu perusahaan gitu, apalagi di perusahaan kita gitu. Itu sih. Jadi dari alasannya kita bisa tahu kenapa dia masih stay di sana tapi akhirnya mau pindah. Gitu. Alright. Nah, ini terakhir nih. Ini pertanyaan sakti nih. Ini juga biasanya pertanyaan terakhir di interview. Jadi gini. Sebenarnya apa sih yang jawaban yang tepat jika ketika HR atau interviewer tuh nanya, jika kamu ternyata berjodoh di sini atau kita kamu bisa join ke perusahaan ini karena kita tertarik nih, ekspektasi gaji kamu berapa? Wah, itu harus jawabannya itu sebenarnya yang benar tuh gimana? Itu menjebak nggak sih pertanyaan itu?
kenapa menjebak ya? Iya, takutnya saya maunya 3 kali lipat gitu misalkan dari yang sebelumnya, atau apakah itu sebenarnya tujuannya apa pertanyaan itu, dan harusnya jawab seperti apa? Oke. Biasanya kan HR juga ketika merekrut gitu ya, atau ketika sourcing di awal itu udah kalau dari job street udah ada angka ekspektasinya gitu, ataupun ketika mengisi form data pribadi dari suatu perusahaan kan juga biasanya mereka akan menanyakan ekspektasi gajinya berapa gitu. Itu sih sebenarnya kita hanya mengkonfirm aja yang udah dituliskan ekspektasinya seperti itu, ataupun juga kita menanyakan ya sesuai nggak dengan budgetnya perusahaan sebenarnya. Itu ya pastinya ya. Itu pertama adalah itu gitu. Kemudian realistis nggak ketika dia pindah dari satu perusahaan yang misalkan gajinya 10 juta, ketika kita mau rekrut dia minta 20 juta gitu. Nah kenapa dia minta angka seperti itu kita biasanya kita akan gali lebih dalam lagi gitu. Namun kalau dari kandidat sendiri sih sebaiknya ya kalian benchmark sih gitu. Di posisi yang kalian lamar itu sebenarnya biasanya gajinya berapa ya gitu, dan kalian bisa ukur sendiri untuk pekerjaan sebesar ini digaji segini sebenarnya pantas gak ya gitu. Karena posisi yang sama kalau perusahaannya beda bisa beda juga kan. Bisa jadi karena beda. Kan value perusahaannya juga beda. Betul. Atau mungkin perusahaannya lebih besar. Betul. Nilai yang dihandle juga lebih besar akan membedakan ya. Oke. Jadi sebenarnya walaupun kita bilang ya ekspektasinya 2 kali lipat pun belum tentu salah kan? Belum tentu salah. Kembali tadi benchmarkingnya itu seperti apa, positioningnya. Oke, yaudah. Jadi besok saya ngelamar di tempat Maridi, saya mau gaji 3 kali lipat boleh ya? Oke. Itu nanti kita akan bahas tuh masalah nego gaji. Iya, tapi di episode yang lain ya. Boleh. Oke, makasih banget Riz atas waktunya. Sudah sharing-sharing detail sekali tadi dari proses administratif, pre-interview sampai di interview sampai ngomongin gaji juga ya kan. Nah itu jadi buat kamu nih itu udah lengkap banget, udah banyak petunjuk, clue. Jadi tolong dirapihin dulu CV-nya. Iya. Bikin LinkedIn. Jangan cuma main Facebook ya kan, dan bekerjalah dengan baik karena kalau teman-teman kerja baik juga nanti ada headhunter yang mungkin seperti Riz akan nyari. Iya. Yang bisa nego gaji 2 kali lipat. Oke, terima kasih Riz waktunya. Sampai ketemu lagi. Ya, bye-bye.